Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video praktik mengajar saya tema keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Muatan pembelajaran IPS MI. Diajukan untuk memenuhi tugas akhir semester 3 kuliah metodologi pembelajaran IPS MI. Nama saya Nur Iza Anissa, dosen Inestasya Jadida MPD. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Fatah Palembang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Nur Iza Anissa, panggil aja Ibu Iza, Ibu dari program studi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Fatah Palembang. Nah, apa kabarnya anak? Sehatkah? Ya, baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekarang di sini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai mata pembelajaran IPS. Nah, Ibu akan mengajarkan kalian mengenai keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Nah, ada yang tahu keanekaragaman itu seperti apa? Sebelumnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keagamaan budaya, ras, suku, bangsa, dan kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lagi. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya. Ya, ada yang tahu semboyannya? Ya, benar. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keragaman budaya turun serta didukung oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah wilayahnya oleh lautan. Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, agama, ras, serta budaya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan kesatuan dan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Nah, selanjutnya keberagaman dan dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, fakta penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggi di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru Indonesia. Nah, suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan pada penjajah di Indonesia. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lainnya di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut. Yang pertama, itu tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Yang kedua, itu bahasa yang dipergunakan, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura. Ya, yang ketiga adalah contohnya adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Yang keempat itu kesenian daerah, misalnya tari jangker, tari serimpi, tari cakakele, dan tari saudati. Yang keempat, kerabatan, misalnya patrilineal sistem keturunan menurut garis ayah dan matrilineal seperti sistem keturunan menurut garis ibu. Batasan fisik lingkungannya, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar.
Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Di Indonesia terdapat kurang lebih 300 suku bangsa. Setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu yang lainnya. Nah, jumlah suku bangsa di Indonesia ratusan jumlahnya. Adapun contohnya persebaran suku bangsa di Indonesia yaitu pertama Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu ada suku Aceh, suku Ala, suku Gayo, suku Kuluet, suku Simolu. Nah, yang kedua itu Sumatera Utara seperti suku Karo, suku Nias, suku Simalungun, suku Mandalile. Yang ketiga itu Sumatera Barat, ada suku Minangkabau, suku Mentawai, suku Melayu. Yang keempat itu Riau, yaitu suku Melayu, Siak, Rokan, Kampa. Yang ketiga itu keanekaragaman budaya bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khas. Hal-hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari. Misalnya, upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi. Contohnya adalah pemakaman daerah Toraja. Mayat tidak dikubur dalam tanah tetapi diletakkan di dalam gua. Nah, untuk mengetahui kebudayaan daerah Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri tiap budaya daerah. Ciri khas kebudayaan daerah terdiri atas bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan ciri bedanya. Nah, lingkungan tempat tinggal mempengaruhi kebentukan rumah tiap suku bangsa. Rumah adat di Indonesia, di Jawa, dan di Bali biasanya dibangun langsung di atas tanah. Sementara rumah-rumah adat di luar Jawa dan Bali dibangun di atas tiang atau disebut rumah panggung. Alasannya orang membuat rumah panggung antara lain untuk menghindari banjir dan menghindari binatang buas. Nah, berikut ini beberapa contoh rumah. Baiklah, selanjutnya itu keanekaragaman ras di Indonesia. Beberapa ahli mempunyai pendapat berbeda mengenai pengertian ras. Namun, secara umum, ras dapat diartikan sebagai sekelompok besar manusia yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Manusia yang satu memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna rambut dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata. Seperti kalian pasti ada yang sukunya berbeda-beda. Bisa dilihat dari rambut, muka, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu keanekaragaman golongan di Indonesia. Keanekaragaman golongan atau kelompok dalam masyarakat merupakan satu gejala yang selalu ada dalam setiap kehidupan manusia dan kedudukannya sangat penting. Nah, mungkin kamu tidak menyadari bahwa sejak kita lahir sampai meninggal dunia menjadi anggota kelompok dan terikat dengan kelompok. Pada sosiolog banyak mendefinisikan dengan istilah kelompok sosial. Menurut Menton, terdapat dua jenis kelompok sosial, yakni kelompok dan kolektivitas. Nah, selanjutnya arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan kesatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan kita bersatu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang bangsa kita yang mengangkat kesatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Nah, selanjutnya menghormati suku bangsa di Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu pada
padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk dapat bersatu, kita harus memiliki pendapat yang dapat menyeragamkan pandangan kita dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan terjadi persamaan langkah dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pedoman tersebut adalah Pancasila. Kita harus dapat meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya, menghormati budaya di Indonesia. Menghormati budaya di Indonesia, keanekaragaman budaya merupakan kekayaan bangsa kita. Kebudayaan daerah merupakan modal utama untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak kebudayaan daerah yang ada di wilayah Indonesia. Kebudayaan daerah yang dapat menjadi kebudayaan nasional harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, syaratnya menunjukkan ciri atau identitas bangsa. Yang kedua, berkualitas tinggi sehingga dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia dan pantas dan dapat diangkat sebagai budaya nasional. Selanjutnya, menghormati agama yang ada di Indonesia. Nah, sejak seseorang sudah diajari untuk meyakini dan melaksanakan ajaran agama yang kita anut. Dalam kehidupan bangsa, kita mengetahui keberagaman dalam agama. Agama tersebut tidak mengajarkan untuk memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Kita harus menghormati dan menghargai agama dan kekayaan orang lain. Selanjutnya, itu menghormati ras yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki beragam ras, disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Sejarah penyebaran ras di Indonesia, letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain yaitu ras Melayang, ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusantara, Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, menghormati golongan yang ada di Indonesia. Kita diwajibkan untuk menghormati seluruh golongan agar kita terjalin kebersamaan dan saling menghargai. Selanjutnya itu Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat persatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbol yang masih kita yang mengungkapkan persatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap harus satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Adapun adat istiadat, kesenian, kekerabatan, dan bahasa dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda. Namun, selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki kesamaan antara lain hukum, hak, dan lain-lain. Baiklah, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat, kalian mengerti dan selalu mengingat materi yang telah Ibu berikan. Nah, ingat, Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun kita berbeda-beda, tetapi satu jua, saling menghormati, menghargai, walaupun berbeda. Nah, sebelum menutupi pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita membaca doa penutup terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah, itu saja materi dari Ibu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.